Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fortuna Sari dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Jambi dalam video pembelajaran bertajuk Dasar-Dasar Pengelompokan Mahasiswa dan Mengelompokkan Mahasiswa Secara Digital. Kerja kelompok adalah salah satu metode dalam proses pembelajaran. Ketika mahasiswa mampu mengungkapkan ide-idenya, mendengarkan satu sama lain, berbagi diskusi otentik, dan menciptakan produk bersama, mereka jauh lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ada banyak cara yang dapat digunakan dosen untuk mengatur mahasiswa dalam kelompok, dan dosen yang efektif dapat memilih menerapkan strategi yang berbeda demi hasil yang efektif pada masa pandemi COVID-19 ini. Gagasan-gagasan berikut adalah cara membagi mahasiswa ke dalam kelompok. Berikut ini adalah penjelasan tentang variasi dasar-dasar pengelompokan mahasiswa serta pengelompokan berbasis online dengan menggunakan aplikasi. Anda mungkin memiliki kegiatan di dalam kelas yang harus dilakukan mahasiswa secara berkelompok. Tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkan bagaimana Anda akan membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok sehingga tujuan pembelajaran tercapai? Tentu saja, kerja kelompok melibatkan banyak pertimbangan, termasuk menentukan peran dan ekspektasi, melakukan evaluasi, dan mungkin bertukar kelompok selama semester. Agar proses berjalan seperti yang diharapkan, Anda harus menentukan di awal bagaimana akan mengelompokkan mahasiswa. Hal lain yang dapat dijadikan dasar pengelompokan adalah konten perkuliahan, tempat duduk, ruang belajar, dan lain-lain. Hal ini akan mempengaruhi pendekatan apa yang sesuai untuk kelas Anda. Untuk membantu Anda menyusun pendekatan dalam membentuk kelompok, kami menawarkan ringkasan konsep dan pendekatan umum di perguruan tinggi. Functional Mode. Pendekatan ini melibatkan pengelompokan mahasiswa yang berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, jika mahasiswa diharapkan untuk bertemu dan belajar di luar kelas, penting untuk mengelompokkan mereka yang tinggal di area yang berdekatan atau minimal satu area. Demikian pula, dosen dapat meminta mahasiswa untuk menetapkan jadwal khusus agar saling mencocokkan waktu untuk bertemu dan belajar secara berkelompok. Untuk diskusi kita kali ini, mahasiswa akan bekerja dalam kelompok untuk mengamati pasar tradisional dan mewawancarai pedagang dan mendapatkan data tentang rantai distribusi sayuran. Nah, untuk tugas ini, kalian akan dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Karena kita di sini ada 10 orang, maka akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok akan terdiri dari 4 orang dan 2 kelompok terdiri dari 3 orang. Sebelum saya bagi, saya akan mengkonfirmasi dulu tempat tinggal saudara masing-masing. Yang pertama yang tinggal di Mendalo, Tati, ya benar di Mendalo. Grace di Mendalo. Debbie, ya betul. Munib, oke. Yang tinggal di sekitar Pasar Rawoduri ada Eka, ya. Mercy, Fitri. Yang tinggal di sekitar Pasar Keluarga, Teresa, Indra, Nisa. Oh, sudah benar semua ya? Oke, baik. Nah, jadi pembagian kelompoknya seperti tadi. Yang tinggal di Mendalo itu akan mengamati dan mewawancarai pedagang yang ada di Pasar Simpang Rimbo, yaitu Tati, Grace, Debbie, dan Munib. Yang akan mengamati dan mewawancarai pedagang di Pasar Rawoduri adalah Eka, Mercy, dan Fitri. Sedangkan yang mengamati Pasar Keluarga adalah Teresa, Indra, dan Nisa. Oke, silakan ambil tempat sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan. Silakan berdiskusi untuk membuat rencana dari pengambilan data tersebut. Selamat bekerja. Heterogemus. Kelompok heterogami dibentuk untuk memastikan keberagaman dalam anggotanya. Keragaman dapat merujuk pada etnis, jenis kelamin, gaya belajar, nilai rata-rata, keterampilan verbal, dan banyak lagi. Kelompok yang beragam dapat memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan keuntungan dari perspektif yang berbeda. Cara ini juga dapat meningkatkan kesempatan bagi mereka yang lebih lemah untuk belajar dari mahasiswa yang lebih kuat kemampuan akademisnya. Untuk diskusi kita kali ini, mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok heterogen. Heterogennya dari segi apa? Dari segi gender,
daerah asal, tempat tinggal, pengalaman belajar, dan nilai. Saya sudah mendapatkan data mahasiswa tentang hal tersebut dan akan membagi kalian dalam 3 kelompok. 2 kelompok berjumlah 3 orang dan 1 kelompok berjumlah 4 orang. Kelompok pertama, dengar ya. Nisa, ya. Mercy, ya. Eka, ya. Indra. Itu nanti di sebelah kiri. Kelompok kedua di tengah, Teresa, Tati, Debbie. Kelompok ketiga di sebelah kanan nanti Munib, ya, Fitri, Grace. Oke, silakan ambil tempatnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Mix expertise. Jika mahasiswa diminta mengerjakan proyek yang menggunakan berbagai keterampilan, Anda dapat mempertimbangkan untuk membentuk kelompok dengan mendistribusikan mereka berdasarkan keterampilan tertentu secara merata. Misalnya, di kelas di mana mahasiswa akan membangun situs web, Anda mungkin ingin membentuk tim dengan mereka yang memiliki keahlian dalam desain web, video, dan penulisan. Tugas kita berikutnya adalah membuat video tentang kewirausahaan. Nah, saya akan memastikan setiap kelompok, karena kalian akan kerja dalam kelompok, itu memiliki kemampuan yang berbeda dan saling melengkapi. Untuk membuat video ini, kita membutuhkan 3 keahlian. Yang pertama adalah kemampuan verbal, yang kedua kemampuan mengambil gambar, yang ketiga kemampuan untuk mengedit video. Nah, berdasarkan data yang sudah saya terima, maka saya membagi kelompok sebagai berikut. Silahkan dicermati ya namanya ya. Yang pertama Nisa. Ya, Nisa. Yang kedua Teresa. Yang ketiga Munib. Kalian satu kelompok di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Mercy, Tati, dan Fitri. Ya. Kelompok ketiga Eka, Debbie, Grace, dan Indra. Ya. Nah, silakan ambil posisi masing-masing. Di yang pertama di kiri, yang kedua di tengah, yang ketiga di kanan. Pak, masukan Pak, gimana kalau saya pindah ke grup 3 karena di grup kami ada 2 orang yang mempunyai kemampuan untuk mengedit video. Siapa? Nisa. Oh, Nisa bisa edit video? Ya, saya bisa Pak. Baik, berarti kelompok 1 ini yang belum ada ahli untuk mengambil gambar ya. Ditukar dengan kelompok 3. Indra. Indra bisa ngambil gambar? Ya, bisa. Baik, kalau begitu Indra akan bertukar posisi dengan Munib. Indra akan di kelompok 1, sementara Munib akan di kelompok 3. Ya, silakan. Silakan ambil posisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mix mode. Pada pendekatan ini, dosen membuat kelompok setelah menerima masukan dari mahasiswa. Misalnya, mahasiswa dapat diminta untuk secara rahasia membuat daftar mahasiswa yang ingin mereka ajak bekerja sama atau tidak. Dosen kemudian dapat membentuk kelompok heterogen dengan menggunakan masukan tersebut. Untuk membuat video ini, mahasiswa akan bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, untuk membagi kelompok tersebut, silakan mahasiswa menuliskan di kertas lembar, dicari kertas, dengan siapa dia ingin bekerja sama. Tulis 2 nama. Proximity. Metode ini hanya meminta mahasiswa untuk mengelompokkan dengan orang yang duduk dengan mereka. Pendekatan ini cepat dan mudah, tetapi juga mengundang mahasiswa untuk berkelompok dengan mahasiswa yang mungkin telah mereka pilih sendiri untuk bekerja sama. Konsekuensi dari pengelompokan langsung ini adalah bagi mahasiswa yang terlambat akan kerap duduk bersebelahan, yang mengakibatkan sebagian besar mahasiswa yang terlambat tersebut akan kehilangan informasi di awal pertemuan akibat keterlambatannya tersebut. Untuk tugas kali ini, kalian akan berdiskusi berpasangan. Setiap kelompok akan terdiri dari 2 orang, hanya 2 orang saja, dan nanti akan bertugas mendiskusikan topik yang akan dibagikan secara acak. Nah, silakan kalian berpasangan dengan orang yang ada di sebelah kalian. Ya, Tati dengan Munib, Teresa dengan Fitri, Mercy dengan
Mela, Debbie dengan Indra, dan Grace dan Eka. Silakan. Random, pengelompokan acak adalah cara cepat untuk mencoba menghindari mahasiswa untuk memilih sendiri anggota kelompoknya untuk mencapai heterogenitas tanpa menghabiskan banyak waktu. Kelompok acak dapat dibentuk berdasarkan hari ulang tahun dengan membagikan kartu khusus atau hanya dengan memanggil berdasarkan nomor urut. Saya akan membagi kelompok secara acak dengan meminta mahasiswa untuk berhitung. Kita mulai dari kiri. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, baik. Mahasiswa yang menghitung angka 1, dia akan masuk ke dalam kelompok 1. Mahasiswa yang menghitung angka 2, masuk ke dalam kelompok 2. Begitu juga dengan mahasiswa yang menghitung kelompok angka 3 akan masuk ke kelompok 3. Jadi kelompok 1 adalah Tati, Fitri, Debbie, dan Eka. Kelompok 2 Munib, Mercy, Grace. Kelompok 3 Teresa, Mela, dan Indra. Oke ya. Silakan ambil posisi sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di kanan. Self-selection. Dosen dapat meminta mahasiswa untuk membentuk kelompoknya sendiri. Meskipun pendekatan ini mungkin populer di kalangan mahasiswa, akan tetapi masih terdeteksi kelemahan dari pendekatan ini. Kelompok yang dipilih sendiri cenderung homogen. Mahasiswa yang tidak memiliki kelompok untuk bergabung secara alami mungkin merasa seperti diasingkan. Selain itu, kelompok yang terbentuk sendiri mungkin lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang tidak produktif, seperti berdiskusi membahas masalah di luar konteks belajar. Mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Kalian bebas memilih sendiri siapa teman yang akan menjadi kelompok kalian. Silakan bagi kelompoknya sesuai dengan pilihan kalian sendiri. Silakan. Demikianlah pembahasan tentang dasar-dasar pengelompokan mahasiswa dalam proses belajar. Selanjutnya adalah metode pengelompokan mahasiswa secara digital dengan menggunakan aplikasi online. Online grouping adalah pengelompokan menggunakan aplikasi atau situs web kelompok. Ada banyak aplikasi dan situs web yang bagus untuk menetapkan grup secara acak dan terstruktur. Cobalah situs web seperti berikut: Breakout Room, Random Student Generator, Class Dojo, Flip Quiz, dan Super Titis Room. Breakout Room. Cara termudah untuk melakukan breakout room adalah dengan menugaskan mahasiswa secara acak selama sesi kelas. Namun, jika Anda ingin mereka ditugaskan sebelumnya ke ruang breakout room, mungkin berdasarkan tugas proyek grup, Anda dapat melakukannya sebelum kelas dimulai. Masuk ke portal web Zoom di www.washington.zoom.us. Navigasikan ke pengaturan pada menu di sebelah kiri dan gulir ke bawah ke in-meeting lanjutan untuk mengaktifkan breakout room dan mengaktifkan penugasan peserta ke breakout room saat menjadwalkan pertemuan. Klik rapat sebagai sisi kiri. Jika Anda sudah membuat rapat di kanvas, maka Anda perlu menemukannya di daftar rapat Anda. Arahkan kursor ke atasnya dan klik tombol edit. Bergantian, jika Anda belum membuat rapat, Anda bisa mengklik schedule a meeting di kanan atas. Dalam opsi meeting, pilih breakout room pre-assign dan klik create rooms. Klik icon plus di sebelah rooms untuk menambahkan breakout rooms. Ketik email mahasiswa ke dalam kotak tambah peserta. Arahkan kursor ke nama breakout rooms default dan klik icon pensil untuk mengganti namanya, atau klik icon tempat sampah untuk menghapusnya. Arahkan kursor ke nama peserta untuk melihat opsi untuk memindahkan mereka ke ruang lain atau menghapus mereka dari ruang saat ini. Klik save atau simpan setelah Anda selesai. Sebagai catatan, jika Anda telah mengatur pertemuan recurring Zoom untuk kelas Anda, Zoom akan mengingat grup breakout room yang ditetapkan secara acak dan menjaganya tetap sama dari sesi ke sesi. Aplikasi online grouping kedua adalah Random Students Generator. Random Students Generator membantu Anda mengelompokkan mahasiswa menjadi beberapa kelompok, maksimal hingga 20 kelompok secara cepat.
Random Student Generator membantu Anda mengelompokkan mahasiswa menjadi beberapa kelompok mulai dari 2 hingga 20 kelompok secara cepat. Kunjungi website berikut ini. Masukkan nama pada kolom name di bagian kanan. Pilih grup dan tentukan jumlah mahasiswa dalam satu kelompok. Setelah itu, klik dan nama mahasiswa Anda sudah masuk dalam kelompok secara acak. Berikutnya adalah aplikasi ClassDojo. ClassDojo adalah aplikasi pembuat grup acak yang dapat disetting pada fitur toolkit. Hanya saja, aplikasi ini sifatnya terbatas dan hanya tersedia untuk iOS, Android, dan Kindle Fire. Untuk menginstal ClassDojo, buka Play Store di Android dan cari aplikasi ClassDojo dan install aplikasi tersebut. Lalu, bagaimana meregistrasi akun pengajar? Caranya, buka aplikasi ClassDojo dan pertama-tama mendaftarkan nama sekolah. Selanjutnya, membuat registrasi akun guru dengan memasukkan username dan password, kemudian login. Membuat kelas sesuai dengan kelas yang akan dihadapi dalam PBM. Memasukkan anggota kelas. Untuk anggota kelas dapat menginput nama-nama mahasiswa di kelas dengan copy-paste dari daftar nama mahasiswa yang telah ada dan dapat juga menginput satu persatu dengan mengetik nama mahasiswa. Caranya, klik icon Group Maker pada monitor. Setelah muncul tampilan seperti ini, drag pilihan di atas ke mode grup. Kemudian tambah nama grup seperti Writing Group atau Reading Group. Selanjutnya, ketik nama mahasiswa secara manual apabila belum memasukkan daftar nama mahasiswa, atau tag nama-nama mahasiswa yang telah terdaftar pada aplikasi seperti yang tampak pada gambar. Jika selesai, tampilannya akan seperti ini dan Anda dapat membuat atau menambah grup lainnya. Aplikasi online grouping selanjutnya adalah Random Group Maker. Random Group Maker oleh Flipquiz adalah cara mudah lainnya untuk mengelompokkan mahasiswa. Tambahkan daftar mahasiswa Anda dan ketikkan berapa banyak kelompok yang diinginkan dan mahasiswa akan ditempatkan secara acak dalam kelompok. Yang terakhir adalah Super Teacher Tools. Super Teacher Tools merupakan aplikasi pembelajaran yang juga memiliki fitur pembuat grup acak. Anda harus mendaftar untuk mendapatkan akun terlebih dahulu agar dapat menggunakan aplikasi ini. Tampilan akhir dari pengelompokan nama adalah seperti gambar berikut ini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah sign up akun dulu dengan mendaftarkan nama grup dan email Anda. Kemudian masukkan password dan nama Anda sebagai dosen berikut alamat email yang aktif. Setelah itu klik create group. Setelah berhasil, Anda akan melihat tampilan seperti di atas ini dan klik sign in untuk dapat masuk ke dalam grup yang Anda buat. Setelah berhasil sign in, silahkan klik create import a new group untuk memasukkan daftar nama mahasiswa Anda dan klik create class list di kotak paling bawah. Setelah selesai memasukkan nama mahasiswa, Anda akan melihat seperti gambar dan kemudian klik icon orang pada gambar. Ketika Anda sudah melihat tampilan, silahkan tentukan jumlah mahasiswa dalam satu kelompok dan jumlah kelompok yang Anda inginkan. Setelah itu, klik create groups. Akhirnya, kelompok akan terbentuk secara random seperti yang tampak pada gambar. Demikianlah sharing informasi tentang pendekatan dan variasi pengelompokan mahasiswa secara digital dalam pembelajaran di masa new normal seperti sekarang ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi sharing kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.